Halo, ketemu lagi di channel Bima Desain. Jangan lupa klik subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan update dan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu terapkan di lapangan. Jadi Bapak Ibu harus ikutin prosedurnya, SOP-nya sebelum melakukan pengujian di lapangan. Apa aja? Jadi sebaiknya Bapak Ibu sudah kalau kata pepatah, tak kenal tak sayang gitu ya. Saya selalu mengatakan ke penanggung jawab. Kebetulan dari Pak Wakil Direktur tadi Pak Masri, sebagai penanggung jawabnya ditunjuk Pak Bimo ya. Jadi pesan saya Pak Bimo, ini pesan bahwa perlakukanlah alat ini sebaik mungkin, dirawat dan sayangi, mandiin, dirawat, dipelihara. Jadi kalau memang alat kalau dipakai harus dirawat. Nah, ini komponen-komponennya tadi sekilas sudah disampaikan. Nanti kita bisa lihat barangnya. Ini hanya gambar komponen apa aja. Ada baterai, di sini ada komponen panel mikrokontrolernya. Nah, ini adalah mounting untuk antara trailer dengan mobil penariknya. Jadi yang kondisi yang terpasang sekarang, yang tadi saya sampaikan plat beban, jadi bebannya itu 20 kg. Nah, kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, berarti masih kurang satu lagi. Kita harapkan di satu sisi ini 100 kilo, di sisi sebelah sana 100 kilo. Tapi kondisi yang ada sekarang itu bebannya 20 kg, berarti ada 5. Ini adalah bagian-bagian di hidrolik sistemnya. Nah, ini komponen di mikrokontroler ya. Kalau di APKJ versi kami dulu, ini bahasa Indonesia ini lebih di semuanya bahasa Indonesia. Ada turun, ada naik. Nah, ini kebetulan Pak Neksan tidak mau pakai bahasa Indonesia. Kalau APKJ kami semua softwarenya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, Pak Neksan nggak mau kalah, pengen bersaing dengan import mereka. Nah, ini nanti Bapak Ibu di sini yang perlu Bapak ketahui ini nih. Ketika Bapak Ibu nanti melakukan pengujian, cek output baterainya. Nah, kebetulan di sini yang saya foto kemarin, ini kemarin sore nih saya foto. Ini 12 volt voltase baterainya. Yang kita harapkan itu antara 14 volt sampai 12 sebetulnya 12. Kurang dari 12 sebaiknya baterainya lakukan pengecasan. Karena nanti tidak kuat dia mengangkat beban. Ini proses ketika kita melakukan pengujian on auto. Ini kita kendalikan di laptop nanti. Ini tolong dicatat. Ini harus proses on auto. Nah, kalau sudah tidak melakukan pengujian atau kita melakukan manual, ini harus dibalikan ke manual. Terus selesai pengujian, ini harus dikembalikan ke off. Nah, ini adalah tombol-tombol manualnya. Nanti kita demokan. Nah, ini spek dioponnya,
kurang lebih, bukan kurang lebih, ada di spek yang dari Panesan. Nah ini juga speknya Losel. Nah, prosedur survei di lapangan ini belum prosedur pengoperasian Pak ya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui prosedur survei di lapangan. Kita mau bergerak ke lapangan. Yang pertama yang harus Bapak Ibu sampaikan siapkan itu tadi yang saya minta, ada operator, ada flagman, ada driver. Dan kalau kita menguji di lalu lintas berat perlu pengawalan kalau lalu lintasnya ramai supaya alat itu tidak tertabrak, jadi harus dikawal. Terus yang kedua, kita harus siapkan daftar ruas terlebih dahulu. Ruas mana yang mau diperiksa, nama ruas jalan, panjang ruas jalan. Baru yang ketiga, ini persiapan pengecekan awal, FID kelengkapannya, ada kelengkapan pendukung, harus punya rambu. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Bimo, mobil penarik harus dilengkapi dengan rotator. Kenapa? Ketika kita melakukan pengujian, terjadi eksiden, terjadi kecelakaan, datang PJR atau polisi atau kita bisa disalahkan karena rambu tidak lengkap. Rambu itu salah satunya yang harus dilengkapi. Baru temperatur, komunikasi antara operator dengan flagman itu melalui handy talkie. Karena kalau melalui mulut teriak-teriak, berapa lama dia bisa kuat? Paling 10 menit udah habis suaranya. Dan ini rompi menandakan bahwa kita sedang bekerja di lapangan. Selanjutnya yang keempat, ini tentukan STA awal dan STA akhir. Jadi awal pekerjaan dari STA berapa sampai ke STA akhirnya. Nah ini ada ketentuannya, jangan salah paham. Kalau kita melakukan pergerakan survei itu mulai dari kota nih, dari Semarang menuju Jogja, jalan apa itu? Berarti kita meninggalkan kota Semarang, tentu ke luar kota STA-nya itu mau besar. Jadi ini biasanya disebut normal. Dan dari luar kota, kalau dari luar kota ke dalam kota, STA-nya ke dalam kota ini maksudnya mengecil disebut opposite, sebaliknya mengecil. Jadi ini jangan salah paham, jangan salah nanti di STA. Jadi STA dari kota ke luar membesar, dan dari luar ke dalam kota STA-nya akan mengecil. Karena apa? STA nolnya ada di dalam kota, STA nol. Ini harus dipahami Pak. Nah selanjutnya, setiap awal pengujian pada awal ruas harus diambil temperatur terlebih dahulu. Nah itu tadi digunakan untuk perhitungan faktor koreksi temperatur. Apakah temperatur itu tiap titik diambil? Ada dulu bertanya itu. Kita bilang tidak. Temperatur itu diambil pada saat terjadi perubahan temperatur atau suhu ya. Jadi artinya kalau kita pagi ngambil sekali pengujian, mungkin di jam 10 sudah mendekati panas, ada perubahan, kita ambil lagi. Baru tengah hari kita ambil lagi, dan sorenya kita ambil lagi. Kalau pengujiannya masih terus sampai malam juga ambil temperaturnya. Nah itu poin kelima. Perkerasan yang diambil manual tadi 10 cm bukan digali Pak, dilubangi, di tes temperatur digital. Pada daerah-daerah tanjakan
yang sudah tanjakan kritis, ini bukan 6%, ya di atas 10%, sebaiknya nggak usah lakukan survei. Tinggal di data komen Bapak sampaikan pada STA segini, STA berapa, tidak dilakukan survei kondisi kritis, tanjakan kritis. Kalau pimpinan marah, kenapa nggak diaman? Silakan aja lihat Pak sendiri. Intinya yang kita perhitungkan adalah faktor keselamatan. Jangan sampai gara-gara nanjak maksain alatnya ngegelosor atau manusianya juga ngegelosor. Mau selamat atau mau hidup, tinggal itu aja. Nah, selanjutnya daerah pada turunan dan tanjakan, tikungan dan belokan tidak perlu dilakukan, loncat saja pada STA tersebut dan diberi komen. Ini poin ke-6. Poin ke-7 ini masih dalam proses. Ini belum pengoperasian Pak ya, proses SOP-nya. Pada saat pengujian di lapangan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, ini tergantung situasi. Kalau lalu lintasnya kita melakukan pengujian di dalam kota atau lalu lintas ramai, ini harus diamankan lalu lintasnya. Jangan sampai terjadi konflik atau macet gara-gara kita ngetes. Umumnya melewati daerah-daerah kota atau pasar, ini pasti macet. Jadi sebaiknya ya kita lihat dulu situasi, jangan paksain menimbulkan Bapak belum pernah ngerasakan, saya sudah ngerasain Pak yang namanya ngetes di daerah rame terjadi konflik macet sampai kilo polisi datang marah-marah ke kita. Jadi polisi langsung minggir. Ya kita melawan polisi nggak berani juga Pak. Nah ini harus diperhatikan. Kemudian, ini tadi sudah sampaikan menggunakan HT. Nah ini driver, kenapa? Jadi saya biasanya antara driver sama blackman dan operator itu sebaiknya satu tim itu satu selera, karena kalau di lapangan itu terjadi konflik. Kalau antara si operator sama driver nggak sama-sama ini pengertian, bisa cekcok. Jadi survei itu nggak nyaman. Ini pernah kami alami juga. Jadi sebaiknya tim itu harus sama-sama, kalau istilah kami di alusan, satu frekuensi namanya. Poin selanjutnya mana tadi? Nah ini, pada saat perpindahan titik, alat ini tidak boleh ditumpangi banyak orang. Ini kejadian di Makassar. Begitu mau bergerak dari titik A ke titik B, jaraknya 100 meter atau 500 meter, ditumpangi banyak orang. Akibatnya apa? Alatnya yang melewat. Itu harus dihindari. Jadi tidak boleh ditumpangi, hanya ditumpangi oleh satu orang blackman di belakang. Dan poin berikutnya, apabila perpindahan ruas yang jaraknya jauh, dibilang jaraknya jauh, umpamanya dari segmen ruas A ke ruas B mungkin 10 kilo atau 20 kilo. Nah, supaya ini bebannya sebenarnya diikat dengan alat pengikat safety. Ini tadinya pernah kejadian, memang saya pernah ngalami di Bengkulu, di Bengkulu, tiba-tiba alat kita kondisi berjalan, alat itu jatuh, hancur, ketarik. Ini pernah kejadian, jadi ada safety. Tapi nggak tahu untuk kondisi alat sekarang sudah ini. Dulu APKJ kami pernah kejadian. Nah selanjutnya setiap akhir pengujian raw data atau data yang nanti itu datanya berupa notepad, itu di copy ke USB untuk mengamankan data. Nah ada yang bertanya untuk bagaimana pengujian apabila ada perintah lakukan siksa.
Nah, sisak itu jadi umpamanya di titik pertama dia ada di kiri. Nah, pengujian kedua berarti ada di kanan. Ini kebetulan ini baru nggak ini, ada di kanan. Jadi kalau dia per 100 berarti di 100 berikutnya dia posisi di kanan. Kenapa di kanan? Jadi kalau kita melakukan survei satu arah, ada kan satu arah, apalagi kalau ada median kan dia satu arah, 2 lajur kiri, lajur kanan. Jadi atau jalur lambat, jalur cepat. Pengujian pertama kita lakukan di jalur lambat, pengujian kedua istilah berikutnya lakukan di jalur cepat. Jadi gitu selanjutnya sampai akhir sisa. Dan berikutnya juga arah berlawanan. Nah, ini yang tadi. Ini di pertama di sini, yang kedua di sini, dan ketiga di sini, keempat di sini. Jadi kebetulan kalau ada 4 lajur ke arah dan median, ini mediannya. Kalau satu lajur ya nggak perlu Pak, nggak perlu dilakukan pengujian di daerah jejak roda. Usahakan di daerah jejak roda kiri. Lanjut. Nah, ini adalah bagian prosedur pengoperasian. Tadi prosedur persiapan pengujian di lapangan. Yang pertama, kita siapkan 1 unit alat pengujian atau FPD. Ini yang terdiri dari trailer, mobil penarik. Itu yang pertama, kita siapkan, kita periksa baterainya sama trailernya, apakah dia sudah towingnya sudah satu kesatuan melekat, sudah diikat. Nah, ini adalah tugas operator ini menyiapkan ini. Terus kedua, sistem mekanik pada trailer itu kita periksa panelnya, bila beroperasi kondisinya pastikan panel boxnya, kontrolnya bila beroperasi kondisinya on. Nah, ini yang tadi baterai harus lebih dari 12 volt. Kalau tidak kurang dari 12 volt, sebaiknya lakukan pengecasan terlebih dahulu supaya. Tapi untuk alat yang sekarang saya tidak tahu supply powernya, apakah mobil Bapak itu sudah bisa mengecas dinamo jalannya, karena itulah akan mensuplai si baterai alat supaya dia bisa konstan tanpa ada ini. Contohnya Pak, kan si alat dikasih beban bekerja, tentu powernya bisa drop, tapi tanpa ada supply dari si mobil penarik, supply power, si baterai Bapak itu tidak bisa bekerja. Nah, itu Bapak periksa output dari pengecasan itu yang dari mobil penarik harus di atas 12 volt. Bapak periksa aja pakai apometer. Kalau nggak ada 12 volt, kalau nggak di bawah 12 volt atau 10 atau 9 atau 8, sebaiknya Bapak periksa ke tukang dinamo, bawa itu mobil penariknya supaya diperbaiki, supaya output yang digunakan nanti normal. Ini Pak, tolong diperhatikan. Nah, pastikan sistem hidroliknya dapat berfungsi. Kenapa? Pada saat sebelum Bapak pengujian, lakukan manual dulu, naik turun, berfungsi atau tidak enggak sistem hidroliknya, pakai manual. Nah, ini
Dan pastikan juga konektor rotator sistem CRG sudah terpasang, dan kabel USB yang terhubung ke laptop, dan pengunci geoponnya, pin geoponnya, dan rambu-rambu. Selanjutnya, ini adalah tahap awal kalau kita mengoperasikan. Kita hidupkan komputer atau laptop. Ketika kita suruh hidupkan laptop, kita mau mencari komunikasi. Nanti kan dihubungkan ini Pak, apa namanya, kabel USB-nya. Ini yang kuning ini, yang ada di A, ke box micro. Jadi komunikasi antara si laptop ini ke box mikronya alat dihubungkan melalui kabel ini. Kita cari komunikasinya. Begitu kita klik kanan, muncul device manager. Ini muncul device manager. Pada menu klik kanan muncul device manager. Terus kita cari portnya atau COM. Ini adalah komunikasi antara si laptop dengan box micro. Nah, misalnya ini COM-nya ada COM 9. Selanjutnya, setelah itu ini tadi kan muncul, kita klik muncul COM 9. Nanti di softwarenya kita masukkan ini COM 9. COM 9 itu menghubungkan koneksi box micro dengan laptop. Ini urutannya Pak. Besok Bapak mau praktek, urutannya adalah ini. Dan yang selanjutnya, nah ini selanjutnya kita ke drive C, kita klik namanya APKJ 2015. Kita klik, akan muncul ini. Nah, setelah muncul ini, yang kita inginkan itu adalah mention setup, mengisi info ruas. Jadi kita isi nanti di info ruas. Lanjut. Nah, ini setelah kita klik tadi, nah ini yang kita isi. Apa yang kita isi pertama? Nama ruas jalan. Baru STA dari awal sampai akhir. Terus wajib ini nama operator. Nama operator. Dan selanjutnya temperatur. Kalau kita lakukan pengujian di jenis perkerasan beraspal, wajib kita isi temperatur di sini. Kita ambil manual ini Pak, yang tadi saya sampaikan, dites di sekitar daerah belakang alat atau dekat-dekat pusat beban itu. Dari situ diambil manual, baru akan diisi secara manual. Pokoknya dites perkerasannya 38 derajat, 38,5. Nanti si flagman temperatur 38,5, si operator ngisi 38. Baru jenis aspal atau jenis perkerasannya. Tahap berikutnya ini, setelah kita isi, baru ke info beban. Nah, ini kita ketik misalnya 2500 mikrosecond. Ini durasi tinggi jatuh. Ini untuk mendapatkan beban standar tadi, info bebannya. Nah, ini bisa turun, bisa naik, tergantung kondisi perkerasan yang Bapak periksa. Kalau perkerasannya lemah info bebannya bisa diturunin, overload nanti di grafik pengujiannya itu akan terjadi clipping. Nah, ini lanjut. Setelah info beban, artinya setup sudah selesai, baru kita panggil programnya, softwarenya. Ini buka kembali APKJ, kita klik di alat Bapak ini, sudah namanya Panairsan 7. Ini kebetulan nomor
Alat Bapak ini adalah Panaisan 7. Ada tertulis di sini FWD Panaisan 7. Ini adalah software untuk mengoperasikan FWD Bapak. Dan selanjutnya klik lagi software GPS. Nih, Bapak klik lagi software GPS, software koordinat C atau untuk GPS, untuk mendapatkan data stasiun dan data jalan yang setiap stasiunnya. Nah ini dua-duanya harus diklik J sama K. Nah ini nanti tampilannya kurang lebih gini nanti Pak. Tampilannya, urutannya. Baru lanjut lagi setelah K, baru KL. Itu tadi yang kom berapa tadi saya sebut 9. Nah kom 9 itu kita isi di sini. Nih pada menu ketik kom 9, di sini diketik. Selanjutnya ini warna kuning ini. Sebelum ini warna open ini ya, open harus berubah menjadi close. Bapak ingat Pak ya, dari open ini diklik harus berubah menjadi close. Klik open port sampai close port. Nah setelah itu nanti lanjut lagi. Setelah open menjadi close, kita klik namanya down piston. Nah, down piston ini urutannya, down piston. Selanjutnya tes FWD ini sudah bekerja, beroperasi. Jadi tes FWD itu si alat itu sudah menaikkan beban dan menurunkan beban, menjatuhkan beban. Nah, ini kita sudah datanya sudah terekam, sudah didapat. Baru selanjutnya saya tentunya next. Nah ini kita periksa bebannya plus minus 4.000 ton. Ini bebannya ini kita periksa. Kalau bebannya tidak masuk di bawah kurang lebih ini tidak akan berubah jadi warna hijau. Kalau bebannya masuk ke kisaran 4 tonan, ini akan berubah menjadi hijau. Nah yang perlu kita periksa ini lendutannya dari sini sampai sana harus lebih kecil. Nah kalau ini sudah logis datanya, baru kita save. Jadi kita periksa lendutannya dari G0 sampai 6 berturut-turut, di mana G0 itu G1 dan harus lebih besar dari G3 sampai G6 dan dalam satuan mikro. Bila mana G1 nih, ini G1 nih, ini G0, G1, bila mana G1 lebih besar dari G0 atau G2 lebih besar dari G1, maka pengujian tidak perlu di-save, diulangi atau di-clear di sini, clear. Pengujian diulangi lagi. Dan ini apabila sudah G0-nya sampai dengan 6 lendutnya sudah oke, maksudnya sudah oke itu sudah berurutan sesuai yang kita harapkan dari besar sampai kecil, maka kita klik di save datanya. Akan muncul ini 3 kali nanti. Save pertama formatnya dalam titik, pokoknya STA titik 0 titik 100. Baru titik pengujian berikutnya atau 0 atau 01. Baru pengujian berikutnya format underscore, berarti 0_1. Nah baru ada muncul komen tadi. Ini di komen ini itulah kita isi kondisi perkerasan yang kita periksa, apakah jalannya rusak atau mulus atau tikungan atau belokan atau tanjakan atau turunan. Kita isi komentar. Jadi komentar ini adalah komentar yang menunjukkan
kondisi perkerasan pada saat kita pengujian, bisa juga diisi kondisi hujan, cuaca. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya, untuk pengujian selanjutnya clear data itu tadi sudah, dan klik up system, tunggu sampai alat naik sempurna atau sendiri, lalu klik naik semua. Oh, ini udah format yang lama ini gak ada nih Pak ya. Klik up system untuk menaikkan beban dan hingga bisa dikunci secara manual. Nah, untuk besok itu sebetulnya bukan ini. Ketika kita klik up system, alat sudah sampai ke atas, baru sampai bisa dikunci. Selanjutnya down system untuk menurunkan dan bisa dikunci. Nah, yang terakhir untuk melihat hasil pengujiannya bisa kita lihat di drive C, di file komputer drive C. Bisa dilihat pada folder hasil besok kita sampaikan. Tadi juga sudah saya sampaikan. Filenya berupa notepad. Dan selanjutnya pengujian selesai, klik exit dan pastikan pengoperasiannya kondisinya off. Nah, ini yang tadi, kau ulang lagi yang T. Klik hasil. Nah, ini hasilnya Pak. Ketika kita buka di drive C ini hasil. Ini klik lagi, ini hasilnya berupa notepad. Nah, kebetulan pada saat kami melakukan pengujian itu kami set, ini manual Pak ya, bukan otomatis. Jadi tadi saya sampaikan kalau perkerasannya dari datanya kita lakukan pengujian terjadi clipping. Clipping itu overload, artinya di datanya itu bisa 4.500 ton, umpamanya 4.500. Sementara yang kita inginkan itu kan beban sembuh standar kurang lebih 4.200 atau 4.100 apa. Itu setara yang tadi saya sampaikan awal 580 kilo pascal. Itu adalah beban standar 4.100 ton itu 4.100 kilogram itu adalah setara dengan 580 kilo pascal. Nah, itu untuk beban standar Pak ya. Nah, kita ini bisa fluktuasi, bisa naik turun Pak. Kita set manual bisa hanya 2000 saja, atau bisa cuma 1.900, atau bisa. Nah, itu untuk mendapatkan beban standar itu. Jadi bisa berubah tergantung kondisi perkerasan Bapak. Saya kemarin nggak lihat datanya, waktu Bapak perhatiin nggak data yang waktu di jalan itu berapa di set tipe bebannya? Nah, 2.300. Nah, bebannya didapatkan itu di hasil pengujian sekitar 4.000 sekian ton kilogram. Oke, lanjut ya. Sampai mana tadi? Ini perbaiki ya, bukan 4.200 ton, 4.200 kilogram. Nah, ini datanya Pak, raw data berupa notepad. Nah, ini data ini bisa kita import ke Excel. Saya kira Bapak Ibu sudah paham lah mengimport menjadi Excel ini, notepad ini. Lanjut. Nah, ini SOP perawatan. Ini juga Bapak Ibu harus pahami. Ini lakukan pengecekan oli secara berkala. Pada saat alat Bapak tidak jalan, minimal 6 bulan sekali. Jika oli kurang, tambah dengan ini katanya ini spek olinya ini dari 10W SAE 40. Lakukan kalibrasi ulang minimal 1 tahun sekali untuk
untuk menjaga performance FWD. Apa yang mau dilakukan? Kalibrasi. Nah, mungkin tentu Bapak Ibu bertanya ya. Ya, kalau memang tidak ada alat referensi, ya pertama yang Bapak harus cek itu kondisi karet beban. Apakah karetnya, bapernya itu rusak atau kekerasannya tidak sesuai yang distandarkan tadi, antara 70 sampai 80 hardness ya satuannya karet kekerasannya. Baru biasakan untuk selalu mengetes alat walaupun tidak di lapangan, mengecek aliran hidroliknya kurang lancar. Artinya karena alat itu adalah sistem hidrolik, jadi tentunya hidroliknya saja, oli-olinya jangan sampai macet. Baru cek itu baut roda. Poin ketujuh, apabila FWD tidak melakukan pengujian selama 3-4 bulan, sebaiknya dilakukan itu tadi pengecekan ini sudah sama pokok panelnya. Nah, ini yang poin 8 ini. FWD mau ditaruh di tempat yang terbuka. Ini nggak boleh. Kalau hujan atau di tempat yang terbuka, kan ini kan akan terjadi cuaca panas, cuaca dingin, hujan, oksidasi yang mengakibatkan alat itu jadi terjadi karat atau kerusakan. Jadi sebaiknya Bapak buat di kondisi di ruangan yang tertutup, aman dari hujan, aman dari cuaca, supaya alat Bapak itu terawas. Nah, ini yang terakhir, kalau memang alatnya banyak kendala, ya ada kontak presennya vendor. Kerusakannya adalah kerusakan fisik mekanik, itu adalah domainnya vendor. Tapi kalau softwarenya bermasalah atau sensornya atau gimana, mungkin bisa konsultasi dengan beliau atau kita. Itu yang ke-9. Baik Pak, jadi kan kalau di laptop itu kan computerized otomatis ya Pak ya. Jadi ada juga manual. Manual itu bisa dioperasikan naik turun di box micro panel itu. Nah, tadi ada switch-switchnya itu yang on off-nya itu. Kalau kita lakukan ini artinya kita melakukan pengujian nih Pak, itu harus posisinya sejajar. Jadi ketika kita melakukan pengujian di komputer, ini posisi ini harus auto dan ini on. Nah, kalau kita melakukan tidak melalui laptop atau tidak melalui komputer, ini posisinya kembalikan ke manual, baru ini tombol-tombol ini akan kita operasikan. Artinya pada saat menaikkan beban, menurunkan beban sebelum pengujian, untuk ini Pak, untuk lepas kunci, karena ada kunci itu harus dilepas. Kalau yang kemarin saya sampaikan, harus yang kiri dan kanan harus dibuka. Ini dilakukan secara manual ini. Nah, satu lagi tombol sebetulnya yang perlu ini adalah tombol emergency. Nah, ini tadi saya lupa, mohon perhatian di sini. Ini tombol emergency. Ini bisa terjadi si piston itu bisa sampai ke atas, yang kita tahu kan lepas atau gimana. Ini si plugin itu harus ini harus cepat-cepat ditekan gitu, pencet, untuk menghindari jangan sampai alat itu terjadi trouble. Nah, terus kedua, ada juga yang terlena di daerah perlintasan bisa aja perlintasan kereta atau apa. Ini harus cepat-cepat
dipencet, jangan sampai si alat itu udah turun padahal kita di perlintasan, tapi jangan lah itu masa mau ngetes di situ. Nah inilah fungsinya tombol emergensi. Dan yang terakhir terima kasih. Nanti kita tinggal demo atau praktek.